selamat datang semuanya di Dewa Talk, High Quality, Trusted, and Free Webinar in Indonesia with Passionate Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan podcasting paling terpercaya di Indonesia untuk teman kamu untuk sukses online. Nah, mungkin aku langsung masuk aja ke materi yang akan dibawakan hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas terkait online business, topik spesifik yang mengenai how to create business plan for online business. Dan untuk ini kita sudah menghadirkan Kak Angela, founder dari All Day Bakes. Mungkin dari Ci Angel boleh nyalain kameranya dan mungkin panggil teman-teman atau mungkin sahabat teman-temannya yang sudah hadir nih pada malam ini. Jadi ini mungkin aku brief singkat aja ya. Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang how to create a business model for online business. Jadi mungkin ada nggak sekarang kita chat aja nih, ada nggak kalian yang mungkin lagi merintis bisnis atau nggak lagi mikirin mau bikin bisnis apa atau nggak, atau sekarang lagi menjalani bisnis online, ada nggak? Bisa chat nggak? Jadi bisa kita kenalan. Atau mungkin mau punya Instagramnya boleh sekalian promosi juga kok. Boleh promosi juga, atau mungkin nanti bisa kenal nih sama mungkin ada supplier atau ada apa, bisa sharing-sharing bisnis juga. Gitu. Udah pada jawab nih, Jel. Udah ada yang jawab nih. Udah, coba lihat dulu chatnya. Iya, ya ada banyak, ada cake, pastry, ada juga tuh, ada banyak nih. Rencana, baru rencana, sedekah gitu. Oke, cari inspirasi. Bisa bikin bisnis model, mau belajar. Oke. Jadi banyak banget ya. Jadi mungkin gimana Jel? Jadi ini sih mungkin aku hari ini bakalan sharing sih tentang gimana sih cara bikin model for online business. Nanti aku kasih studi kasus juga. Aku juga benernya juga masih belajar juga sih. Jadi kita belajar bareng-bareng juga ya. Oke. Jadi mungkin karena teman-teman udah nggak sabar juga nih kelihatannya untuk belajar. Jadi mungkin aku langsung persilakan aja nih Angel untuk membawa materinya. Jadi selamat belajar ya teman-teman. Semoga ilmunya masuk ke kalian dan bisa kalian terapkan. Good luck Angel. Iya. Jadi oke, jadi kita mulai ya sekarang. Oh ya, sama nanti kalau misalnya nih suara aku kecepatan atau enggak kurang jelas, nanti bisa di kolom chat ya. Nanti supaya aku bisa lebih lambat ngomongnya. Soalnya aku semangat nih, tapi deg-degan. Oke, jadi judulnya How to Create a Business Model for Online Business. Jadi untuk hari ini bakalan bahas tentang 3 poin sih teman-teman. Jadi bagian 1 kita cara melihat peluang bisnis online. Lalu bagian kedua kita bakalan bahas nih tentang tahapan dalam membangun bisnis online. Lalu bagian ketiga kita bakalan bongkar pembuatan konten marketing dan mungkin aku bakalan share studi kasus tentang online bisnis aku yaitu Odex seperti itu. Jadi kita mulai aja nih ya dari bagian 1, cara melihat peluang bisnis online ya. Jadi cara melihat peluang bisnis online mungkin ada banyak ya. Cuma mungkin aku bagi di webinar kali ini tentang 2 hal ya. Pertama adalah market opportunity, sama kedua adalah personal interest atau side goals. Jadi mungkin di sisi ini melihat peluang bisnis online, mungkin nih bagi kalian nih yang lagi mau merintis bisnis tapi bingung kira-kira produk apa ya, atau enggak service apa ya, atau enggak mau bikin apa, masih mungkin dalam galau-galau atau gitu. Jadi mungkin ada 2 hal ini sih. Jadi mungkin buat kalian lebih gampang nih mau buat bisnis online gimana. Jadi pertama adalah tentang kita bahas tentang market opportunitas. Jadi aku nanti setelah itu aku bakalan kasih contohnya. Jadi kita market opportunity sendiri ya. Pertama kali nih kita bakalan lihat apa sih arti online business startup. Kalian bisa nggak? Mungkin nih. Kira-kira kalau dari kalian lihat nih atau dengar kata-kata online business atau enggak startup lah. Kalau sekarang kita mengenai startup atau online business itu, kira-kira di pikiran kalian tuh apa sih yang muncul? Ada nggak? Bisa cek nggak? Suara aku kecil. Jadi kayak apa sih artinya kayak kira-kira kayak online business menurut kalian tuh apa sih, atau enggak startup tuh apa sih? Produk atau inovasi, konektivitas yang luas. Jadi kayak startup new tech company, ya banyak ya. Jadi kayak kita kan sering dengar ya online business atau startup. Tapi mungkin kita kali ini sih bahas soal kayak online business itu lebih ke arah bisnis baru yang
menyelesaikan masalah yang ada di market. Jadi kalian pernah nyadar nggak sih kalau online bisnis atau enggak bisnis yang kayak diciptakan itu adalah kayak solving problem gitu, nggak pernah nggak sih kalian kayak bisnis baru itu ternyata kita tuh menciptakan karena ada tenggelam jadinya kurang jelas ya. Halo, udah nggak? Udah nggak ya? Kalau coba lepas earphone, Jul. Coba ya. Udah ya? Jelas nggak? Udah ya? Kan lebih. Oh, udah mantap. Oke. Jadi masalahnya dia mic-nya ya. Oke ya. Jadi kita udah jelas. Oke. Ya, online business tuh identity dan design thinking. Oke. Jadi udah banyak sih. Jadi kita tapi mungkin sekarang kita lebih ke arah fokus nih, kita lebih mengecilkan lagi ya apa arti online business sendiri. Jadi online business itu adalah kayak bisnis baru di dalam tapi di online ya, basis online yang menyelesaikan masalah yang ada di dalam market atau enggak problem solving seperti ini. Jadi kayak mungkin nih kalau aku kasih contoh aja ya, mungkin paling gampang lah ya. Kita kasih contoh kan biasanya kita lebih dapat gambaran lah ya. Jadi arti dari online bisnis atau enggak bisnis baru di dalam online itu seperti misalnya nih, kapan hari kita pandemi ya. Pandemi itu kan kita pernah nggak sih kalian ada nggak sih yang kesulitan buat kayak beli-beli barang kayak bahan baku makanan, padahal kita kan harus masak kan di rumah ya, masak atau enggak mau bikin roti atau enggak mau bikin masakan apa sih yang kita butuh nih ke pasar, tapi kita kan sometimes kayak kita nggak bisa kan ke pasar karena takut gitu kan, biasanya kan gitu kan ya. Nah lalu pernah nggak sih kalian beli di tahun lalu nih, beli dari online yang beliin di pasar tuh kayak mungkin Happy Fresh gitu, pernah nggak kalian? Itu salah satu problem solving. Jadi lihat dari suatu problem, yaitu adalah kesulitan nih untuk menemukan misalnya nih bahan harus pergi pasar tapi kita nggak bisa nih pergi pasar atau enggak kita kesulitan apa, jadi kita ada nih kita menciptakan, jadi ada salah satu yang menciptakan kemudahan untuk bertransaksi seperti itu. Jadi kita lihat nih apa yang dibutuhkan di dalam lingkungan kita, lalu kita menjawab pertanyaannya itu dengan bisnis kita seperti itu. Lalu kedua adalah personal interest atau struggle. Jadi kalian pernah nggak sih kalau ada suatu hal yang kalian kayak merasa kesusahan dan tidak bisa menemukan mungkin jawabannya, kalian ciptakan sendiri jawabannya seperti itu. Jadi kayak bisnis online itu seperti itu, kita mau mencari apa ya, mau bikin bisnis apa ya kayak gitu. Jadi mungkin aku kasih contoh aja dari Oldebix sendiri ya. Dari Oldebix sendiri itu sebenarnya kalau aku boleh bilang sih itu aku buatnya karena dari ini sih, dari my personal struggle juga sih. Jadi dari kesempatan juga di dalam market, lalu juga ada personal struggle atau interest sih. Jadi pertama adalah tahun lalu adalah online food delivery era. Kita tahu bahwa kita nggak bisa kemana-mana, lalu juga campaign kan di rumah aja. Jadi kita butuh suatu hal yang benar-benar kita bisa nikmati nih di rumah gitu kan. Jadi juga pada saat itu memang saya pun sampai sekarang benar-benar juga online based bakery juga yang menyediakan kita ngasih kemudahan dalam arti kita ngasih kemudahan dalam bertransaksi lewat digital, lalu juga kita juga kemudahan juga dalam pengiriman. Jadi benar-benar kita customer hanya tinggal duduk di rumah lalu kita menikmati makanan yang sudah dikirim seperti itu. Jadi dari market opportunity kita keluar nih Oldebix itu sendiri. Lalu juga dari personal struggle atau dari interest dari aku sendiri gitu. Tahun lalu aku mungkin ada nggak sih kalian yang kayak tiap hari kayak nonton film Korea gitu? aku tahun lalu tuh bener-bener kayak tiap hari tuh kayak nonton film, terus kayak nonton film-film apa gitu kan, terus kayak lagi booming kan film Korea pada saat itu. Terus aku lihat tuh kayak mereka tuh kayak mukbang gitu kan, mukbang roti atau gimana. Aku jadi kayak aduh pingin nih. Terus saat itu yang lagi booming, kalian tahu nggak sih kalau lagi booming itu yang ada KGCC itu yang ada gambarnya ini yang aku kasih ini kan, Korean garlic bread. Ini salah satu juga best sellingnya kita di Oldebix itu karena itu awalnya juga benar-benar iseng-iseng kayak aduh aku pingin banget nih, aku benar-benar ya lihat orang makan aku juga ingin kan makan, lalu ya udah aku coba
cari lalu coba bikin sendiri gitu. Jadi salah satu itulah mungkin dari juga dari struggle aku yang mungkin saat itu agak jarang, apalagi yang Goguma ini yang lalu aku jarang banget untuk menemukan aku pingin beli belum ketemu nih. Lalu aku coba bikin kayak gitu. Jadi dari personal struggle atau juga dari interest aku lalu aku bikin gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin kayak ada suka sesuatu atau apa, kayak kan coba pikirin kayak oh ya menarik ya bikin ini, lalu nanti kalian bisa kasih lewat online mungkin dari temen dulu kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi lalu juga kedua yang lalu juga kayak Halu Virtual Tour. Jadi bener-bener mungkin kalau kalian tahu ya ODPX sendiri kita juga dari banyak roti juga kayak terinspirasi dari Korea, ada juga dari Jepang gitu. Jadi karena aku pingin nih menghadirkan kayak roti atau hidangan dari negara lain yang mungkin kayak ya kayak kawan hari ya, kayak aku nonton nih film Korea, aku pingin makan Korea, lalu aku menghadirkan gitu sih. Jadi kayak lebih ke arah teman-teman mungkin nih ada suatu hal yang kalian juga mau nih untuk bagikan juga ke orang lain, untuk merasakan mungkin bercerita atau gimana bisa nih untuk kita buat bisnis lewat itu, lewat market opportunity, lalu kedua dari personal struggle atau interest kalian kayak gitu. Lalu kedua nih, setelah kita ketemu nih, kira-kira oh aku mau bisnis ini nih, terus kira-kira tahapan dalam membangun bisnis online tuh apa aja sih? Gitu. Ada banyak sih sebenarnya, tapi aku rangkum di 3 dulu aja ya. Jadi 3 dulu. Pertama adalah tentukan kolam bisnis, red atau blue ocean. Lalu kedua adalah tentukan titik unique product atau USP, unique selling point, atau ketiga adalah tentukan channel akuisisi konsumen atau customer acquisition channel gitu. Jadi kita mulai dari pertama dulu aja ya. Jadi pertama gini. Jadi red ocean dan blue ocean strategi. Jadi strategi ini kita ocean itu berarti kan laut, di sini kita lebih ke arah tentang pasar atau enggak customer, kita mengidentifikasi seperti itu. Tapi kita pakai term red ocean dan blue ocean. Jadi red ocean dan blue ocean sendiri ini kita bagi jadi dua ini. Red ocean strategy berarti kan lautan yang merah ya, lautan yang merah. Berarti adalah market yang sudah penuh. Jadi mungkin jadi banyak banget saingan atau enggak penjual yang menjual produk yang sama dengan orang lain seperti itu. Dan permintaan pasar saat itu sangat tinggi kayak gitu. Lalu juga ada namanya blue ocean strategy, yaitu adalah market yang baru. Market yang baru yang berarti lautnya masih kalem nih, masih biru gitu. Lalu minim persaingan dan tapi kita menciptakan permintaan pasar baru atau kita merupakan market leader gitu sih. Jadi setelah kita menemukan nih produk atau jasa apa yang kita mau untuk buat, kita harus tentukan nih, kita di kolam mana sih, kita di laut mana, kita lagi anggapannya berenang di laut yang mana nih, kita berenang di laut yang merah atau yang biru, karena dari dua laut ini kita bakalan menemukan strategi yang kita bisa untuk kerjakan gitu untuk bisnis kita. Jadi mungkin saya kasih contoh ya. Kalau red ocean strategy adalah market yang sudah penuh, tetapi ada positifnya, yaitu kita tidak perlu untuk mengenalkan produk apa yang akan kita jual gitu. Karena persaingan kan sangat ketat. Misalnya nih, kalau ODBX sendiri itu merupakan red ocean, merupakan ada di red ocean, lagi menyelam di red ocean, karena banyak banget juga orang yang provide similar product gitu. Tetapi nanti bakalan aku bahas lagi tentang gimana sih cara kita menghadapi red ocean, yaitu dengan cara mempunyai USP atau unique selling point, tapi slide selanjutnya ya. Lalu atau enggak mungkin red ocean itu kopi susu atau enggak ayam geprek kayak gitu. Jadi benar-benar persaingan lagi kata mereka sudah penuh, tetapi kita bisa nih untuk differentiate ourselves dengan kita mempunyai yaitu unique selling point. Nanti slide selanjutnya ya. Lalu ada namanya blue ocean strategy. Ini merupakan market yang baru, mungkin minim persaingan, lalu dan juga menciptakan permintaan pasar baru atau kita merupakan market leader. Ini mungkin lebih ke arah produk atau jasa yang mungkin masih asing di lingkungan kita. Misalnya nih, kalau sekarang mungkin kalau tipe makanan ya, kalau tipe makanan, misalnya kalau makanan Korea gitu, kita semua pasti tahu tentang tteokbokki atau enggak kimbap, pasti semua tahu. Jadi kita perlu untuk memperkenalkan tentang produk kita. Tapi jika kita mungkin mau untuk
menjual makanan misalnya contohnya mungkin masakan India atau masakan Yunani gitu ya. Jadi mungkin kita harus memberikan suatu kayak konten mungkin di Instagram, nanti ada juga sih, nanti aku mungkin bisa jelasin juga. Jadi konten di Instagram kita bakalan buat namanya product knowledge gitu. Jadi kita memberitahu tentang apa produk kita, karena mungkin masih asing gitu. Tapi di Red Ocean kita tidak perlu memperkenalkan tentang produk kita seperti itu. Lalu setelah ini kita bakalan selanjutnya, gimana kalau kita memilih di Red Ocean, kita menyamar di Red Ocean, yaitu adalah namanya USP. Kita harus mempunyai suatu produk yang unique selling-nya, kita mempunyai produk yang benar-benar unik ada di dalam kita gitu. Jadi unique selling point, dan kita akan menjadi kayak Tom, yaitu top of mind gitu. Jadi misalnya nih seperti All the Bags, nanti aku bakalan share memang menjual untuk keseluruhannya, kita menjual roti, tapi ada produk yang unik gitu, yang mungkin di kita yang kita mau untuk menjadi suatu yaitu unique produknya kita apa gitu. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin yang mungkin lagi bikin bisnis nih, kita harus mikirin nih kira-kira produk kita apa yang unik gitu, sehingga orang-orang mau mencoba, customer mau mencoba, dan mungkin kayak bakalan merasa oh ya aku coba nih gitu, karena ada sesuatu yang berbeda. Jadi kayak gitu sih. Jadi karena unique selling point ini bukan seperti oh unique selling point tuh makananku enak gitu. Karena kalau enak atau enggak menarik itu adalah suatu hal mungkin yang lebih ke arah enggak kayak benar-benar netral gitu ya. Semua orang pasti bakalan bilang, kalau aku juga penjual bilang oh rotiku ini enak gitu. Tapi harus ada suatu produk yang benar-benar unik gitu, yang benar-benar ya ayo coba gitu, karena cuma aku yang punya kalau gitu. Jadi teman-teman juga ada suatu produk atau enggak suatu service kalian yang benar-benar unik, yang cuma kalian aja yang punya kayak gitu sih. Jadi kita harus tahu nih apa produk unik apa yang kita punya gitu. Lalu kedua adalah kita bakalan bahas tentang customer acquisition channels gitu. Dan dengan kita menjawab 3 pertanyaan, yaitu adalah siapa target market kita, kita harus tahu siapa yang bakalan membuka mungkin Instagram kita, atau enggak pembeli kita tuh siapa, kita ada target positioning gitu. Lalu kedua adalah channel online yang diminati customer, apakah Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah, atau Reels kah, atau pokoknya beda-beda, atau Twitter kah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar tahu channel online apa yang benar-benar diminati oleh customer kita, seperti itu. Lalu kedua adalah the marketing channel infrastructure. Jadi bakalan kita bahas juga tentang infrastructure dari marketing channelnya kita, seperti itu. Jadi ini mungkin bakalan bahas tentang kayak bongkar pembuatan konten marketing. Jadi benar-benar aku mungkin biar mempermudah bakalan kasih studi kasusnya dari All the Bags sendiri ya. Jadi kita mungkin kalian yang mungkin lagi ada kertas gitu ya, mungkin ya kalian bisa tulis nih mungkin bisnis kalian gitu. Ada 2 hal sih yang penting gitu untuk mungkin sebelum memulai bisnis juga, kita harus tahu target market kita dan marketing channel kita, karena kita kan basisnya mau online ya, online bisnis. Jadi kita harus tahu channel marketing apa yang akan kita gunakan, seperti itu. Jadi pertama adalah target market. Target market ini siapa yang bakalan melihat gitu, karena setiap bisnis pasti mempunyai target market yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi mungkin kalau di All the Bags sendiri kita adalah yang penyuka roti kan ya, pasti ya penyuka roti. Jadi kita pasti benar-benar akan fokus ke customer yang suka dengan roti gitu. Kalau nggak salah sasaran, kalau misalnya nih sukanya nggak suka roti, tapi sukanya mungkin suka makanan berat, atau enggak sukanya mungkin kalau lainnya misalnya kayak suka mobil atau suka apa, kan beda ya. Jadi kita harus benar tahu nih siapa yang bakal lihat gitu, sehingga ketika kita pembuatan konten, karena kalau konten Instagram sendiri kita bakalan benar-benar harus tahu siapa yang bakal lihat, karena dari pemilihan warna, dari mood board, dari template gitu-gitu pasti berbeda, seperti itu. Lalu juga sosial milenial mungkin ya, kalau sekarang kan Instagramable ya, jadi benar-benar harus kayak kalau makanan nih misalnya harus punya mouth watering, atau enggak harus pakai hands in frame yang pakai tangan, atau enggak pakai blur-blur gitu, kita benar-benar tahu, karena pembuatan kontennya pasti bakalan sesuai dengan apa yang bakal melihat kayak gitu. Lalu marketing channel sendiri bakalan kita harus tahu nih primary, jadi itu adalah primernya yang paling benar-benar kayak benar-benar kayak customer tuh pasti benar-benar, kalau customer setiap produk tuh sih benar-benar berbeda. Ada yang benar-benar online-nya benar-benar di Facebook atau di Twitter atau di TikTok gitu ya. Tapi kalau marketing channel mungkin dari All the Bags sendiri, aku boleh share kita primary-nya di Instagram, sehingga benar-benar kayak fokusnya kita benar-benar di Instagram, dari pembuatan konten, lalu mungkin dari
semua sih, dari mungkin mau endorse orang atau nggak mau dari ads gitu, bener-bener mungkin budgetnya dilebihin nih di Instagram gitu dibandingkan dengan platform lain gitu. Tapi bener-bener platform lain pun anggapannya apa ya, benar-benar juga membantu juga, tetapi pasti ada yang benar-benar kita fokuskan gitu. Jadi mungkin dari teman-teman nih, mungkin customer-nya mungkin lebih ke arah fokusnya ke Facebook atau ke Instagram. Kita mungkin pilih aja sih satu yang benar-benar kita benar-benar primer di sana, benar-benar kayak kita fokus di sana. Jadi benar-benar nanti kita mungkin dari budgetingnya, mungkin dari pemilihan fotonya gitu-gitu, benar-benar kita fokus banget waktunya kita gitu lah di primernya kita, yaitu di Instagram atau di mana marketing channel yang teman-teman bisa lihat gitu. Mungkin nanti pertanyaannya mungkin marketing channel tahu dari mana gitu ya. Mungkin awalnya coba-coba dulu sih. Kalau ini aku mungkin boleh sharing coba-coba dulu karena kebutuhan orang mungkin beda-beda. Mungkin nih kalau sosial medianya mungkin anak-anak kita mungkin ya itu mungkin kita mainnya di Instagram, tapi kalau memang target marketnya kita mungkin orang yang lebih tua, mungkin mereka mainnya di Facebook. Jadi mungkin awalnya coba-coba dulu aja mana yang benar-benar mungkin ngefek banget, itu nanti kita yang fokusin ke sana gitu. Tapi bukan berarti kita nggak punya ya marketing yang lain. Misalnya, aku Instagram doang nggak punya Facebook, nggak. Aku juga punya Facebook, punya YouTube, punya Twitter, tapi lebih ke arah kayak aku lebih fokus ke Instagram gitu. Jadi nanti setelah kita tahu nih primernya di mana di Instagram, kita bakalan tahu nama CTA, yaitu adalah call out to action gitu loh. Call out to action berarti adalah aksi, yaitu adalah customer, kayak aksinya customer tuh lewat mana aja kayak gitu. Memang primernya di Instagram, tapi untuk mereka melakukan aksi, yaitu aksi dalam di sini adalah membeli, artinya membeli produk kita. Saya nggak hanya fokus ke Instagram doang, tetapi bakalan semua merata. Pertama adalah WhatsApp Business. Nanti aku masukin ke Linktree ya teman-teman, ke Linktree gitu, atau enggak ke DM gitu ya. Lalu juga ada marketplace. Jadi mungkin teman-teman punya bisnis yang bisa untuk dikirim keluar kota gitu ya. Kita bisa nih dari Tokopedia, Shopee, lalu Pexel juga gitu. Mungkin juga bisa sharing nih, kalau Pexel ada kulkas, jadi mungkin kalau kalian ada frozen gitu bisa pakai Pexel kayak gitu. Jadi juga kita juga bisa nih masuk ke semua kayak semua platform kayak gitu. Lalu online food delivery pastinya GoFood, GrabFood, Shopee dengan diskon-diskon gitu. Jadi kita bisa juga masuk gitu sih. Lalu next, jadi mungkin aku bisa sharing untuk online bisnis sendiri. Sebentar lagi aku bakalan kasih nih kira-kira konten-konten bisnis apa nih di Instagram kalian yang mau dibuat gitu, kayak konten marketing apa yang bakalan kalian buat. Nanti aku bakalan sharing setelah ini. Jadi sebelumnya kayak dari All-the-Bag sendiri ini berdiri sejak April 2020 sih, April 2020. Dari followersnya dari 0, lalu sekarang aku membuat kayak marketing kayak kontennya sekarang ada 14.400 gitu now-nya. Lalu ini mungkin next-nya bakalan aku bahas kayak satu persatu konten apa yang mungkin bisa kita terapkan lah di Instagram kita gitu ya. Mungkin sekarang kita khusus Instagram dulu ya, soalnya aku pakai studi kasus All-the-Bags, memang kita primernya di Instagram gitu sih. Mungkin bisa dicatat. Mungkin pertama adalah USP sendiri, adalah product innovation. Jadi kita harus mempunyai mungkin produk yang kita ada inovasinya gitu, yang berbeda. Jadi seperti yang mungkin aku bilang, kalau All-the-Bags sendiri ada di dalam red ocean gitu loh. Red ocean yang persaingan benar-benar sangat berat gitu loh. Semua orang benar-benar, apalagi tahun lalu benar-benar pandemi, semua orang juga berbisnis online gitu, dan juga berbisnis roti yang seperti itu ya. Jadi benar-benar kita provide kayak similar produk, yaitu roti, tetapi kita harus mempunyai ini suatu hal yang berbeda. Mungkin juga teman-teman mungkin ada juga di dalam red ocean yang sama kayak aku juga yang alami. Jadi kita ada bersama-sama kayak di red ocean yang benar-benar persaingan benar-benar sangatlah berat lah ya, sangat berat, karena ya produknya sama seperti itu. Jadi kita harus tahu nih USP, product innovation, kita mau untuk inovasi produk seperti itu. Jadi mungkin kalau aku boleh sharing, yang lalu adalah Gogumapang. Kalau kalian ini lihat ada roti yang berbentuk ubi. Saat itu benar-benar tahun lalu benar-benar benar-benar viral banget. Kayak awalnya benar-benar bikin cuma dikit, terus benar-benar bludak banget gitu. Dan dari USP sendiri ini kita bakalan mempunyai ini sih kayak mouth to mouth marketing, lalu juga marketingnya benar-benar bakalan berjalan di saat itu. Karena kita lihat bahwa dari ini, kalau kalian lihat ada panah itu, panah kan berarti adalah orang yang nge-share gitu, banyak orang. Dari share-sharean ini kita bikin suatu hal yang unik nih, unik bener-bener kita banget. Nanti pasti mereka
tanpa kita suruh pasti mereka bakalan nge-send ke orang lain gitu. Pernah nggak ya something yang viral, kayak aku pun juga sih sering lihat suatu hal yang viral, aku pasti bakalan bagiin nih ke orang lain gitu. Jadi kayak tanpa sadar kita membagikan nih marketing konten ini ke orang lain seperti itu. Lalu reach-nya nanti bakalan bener-bener banyak banget sih. Mungkin 10.000 atau enggak malah melebihi followers kita saat itu seperti itu. Jadi profile visit juga, dan mungkin di profile visit ini kita juga harus memberikan suatu nanti ada highlight-nya atau enggak menu-menunya kita harus benar-benar tata nanti di sana. Jadi karena kita ini anggapannya supaya orang ngeklik nih kita punya profile seperti itu. Jadi lalu next adalah pastinya giveaway. Kalian pasti ini ya pernah mungkin ya kalau giveaway. Jadi kita gain awareness, lalu kita bikin suatu hal yang gampang aja sih sebenarnya. Kita bikin giveaway yang effortless aja. Jadi kita pakai follow, like, sama win sih. Jadi paling gampang. Dan ini benar-benar semua organik. Jadi benar-benar kita bakalan yang nge-follow adalah orang yang benar-benar mungkin tertarik nih membeli produk kita gitu. Pada saat itu aku buat lucu-lucuan sih. Jadi kan Goguma nih. Goguma kan modanya kayak ubi, tapi yang nggak ubi gitu. Jadi ubi beneran atau enggak nih. Jadi aku buat nih kayak mention nih satu temen kamu sambil komen menurut kamu ini ubi asli atau palsu kayak gitu. Jadi bener-bener pada saat itu bener-bener kayak orang-orang juga kayak sambil kayak sama teman-teman iya ini kue atau enggak sih kayak gitu. Jadi bener-bener saat itu bener-bener banget sih yang ikut sih saat itu. Sekitar 760 komen. Jadi kita bener-bener dan mungkin aku kasih ini sih marketing juga. Jadi gini, kalau biasanya kan kita mention kan harus 3 temen ya, 3 temen dalam satu komen ya, dan satu komen gitu. Mungkin kalau aku kasih saran sih kita jadi satu aja, jadi satu temen aja. Jadi kan mention satu temen, jadi bener-bener kayak mereka punya kayak pasti kan mereka mention satu-satu gitu, mereka bisa repeat terus gitu. Jadi kayak kalau 3 kan mungkin kebanyakan ya, jadi satu supaya mereka komen semakin banyak gitu. Jadi itu mungkin sih tips gitu untuk bikin giveaway-nya. Lalu next kita adalah product focus atau instagenic photoshoot sih. Jadi kayak for food yaitu adalah mouth watering is a must gitu. Jadi kita benar-benar kita fokus nih ke produknya gitu. Mungkin saat nyendok atau enggak saat benar-benar fokus benar-benar kayak gimana sih kalau kita lihat tuh kayak aduh kepingin nih untuk mencoba kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus tahu nih produk kita, mungkin kalau dari teman-teman nih kayak apa sih yang benar-benar menarik nih kayak gitu. Misalnya nih kayak geprek atau gitu ya, sambel kan yang benar-benar menarik banget kayak kita fokus nih ke sambelnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih kira-kira produk kita apa sih yang menarik untuk di Instagram, karena Instagram itu benar-benar visual banget sih. Kita benar-benar kita melihat baru kita tertarik gitu. Jadi kita benar-benar bikin mereka tertarik dulu, baru nanti mungkin kita bisa add scene, lalu kita bisa pencet, lalu oh ya ada informasi selanjutnya di caption seperti itu. Lalu next adalah product knowledge atau information atau ingredients. Ini mungkin kalau kalian ada di Blue Ocean ya mungkin ya. Kalau ada di Blue Ocean, product knowledge is a must gitu. Karena mungkin banyak orang yang mungkin belum familiar dengan kita punya produk, sehingga kita perlu untuk memperkenalkan produk kita kayak gitu. Jadi mungkin ya hati kayak mungkin masakan India gitu ya. Naan misalnya ya. Roti itu kan kita nggak tahu nih naan ini apa. Kita bisa nih untuk naan ini apa. Kalau kita nggak tahu, misalnya kita nggak tahu bikin kata-katanya di Google aja, tapi nanti bikin desain yang benar-benar menarik gitu. Sehingga orang-orang bisa melihat gitu, oh tertarik untuk melihat kayak gitu sih. Jadi juga information atau ingredients-nya, misalnya nih kalau dari aku punya roti gitu ya, punya roti kita pakai kejunya, aku sebutin nih kejunya ini kita pakai apa gitu, yang benar-benar kita mau untuk provide highest quality gitu loh, kualitas yang benar-benar bagus gitu, sehingga aku bakalan ini loh aku pakai produk ini kayak gitu, produk ini atau enggak gimana kalau apa yang benar-benar kayak oh ini aku punya suatu hal yang benar-benar ya ini beda sama orang lain, meskipun mungkin sama-sama roti nih, tapi kita bisa nih untuk kasih tahu oh roti kita nih beda nih kenapa kayak gitu. Jadi mungkin produk kalian ini ada yang berbeda apa gitu, meskipun mungkin sama dengan orang lain kayak gitu, dengan kita berbagi informasi, lalu juga bahan bakunya kita, lalu juga knowledge soal produk tersebut seperti itu.
Lalu next adalah pastinya adalah review atau testimoni gitu. Jadi mungkin nggak harus setiap hari ya, nggak harus setiap hari kita upload nih testimoni, tapi kita bisa sesekali untuk capture nih mereka punya testimoni, orang-orang punya testimoni. Mungkin kalau dulu ya aku setiap kali ada orang beli gitu aku chat gitu, halo gimana udah terima ya, gimana nih produknya gitu. Sehingga kita juga welcome untuk mereka punya feedback, sehingga kita pun bisa untuk oh ya feedbacknya seperti ini, jadi kita bisa semakin apa ya, semakin better gitu, semakin kita bisa benar-benar serving mereka lebih baik gitu. Dan lalu mungkin kalau spam nih ya, kalau satu-satu aku kasih tips lagi. Jadi kita pakai yang ini ya, bisa foto kalau di Instagram kan bisa sampai 10 nih post-postan ya. Jadi kita bisa geser-geser kayak gitu. Jadi kita kasih aja review testimoni sesekali aja kayak gitu. Lalu juga kita bisa manfaatkan Reels juga. Dari Reels sendiri ini kita bakalan bisa mendapatkan orang-orang yang melihat tuh bukan followers kita aja, tapi kita bisa masuk ekspor. Nah, masih penasaran nggak gimana cara bisa masuk ekspor? Itu adalah kita mau pakai lagu. Ini aku juga ini sih kalau kalian aku juga baru tahu juga. Jadi lagu-lagu tuh kadang-kadang kan aku pilih kayak oh ini catchy nih aku suka nih ya. Tapi kalau untuk Instagram kayak lagu yang lagi ini yang Oke, jadi kayaknya sorry teman-teman, kayaknya koneksi internet pembicara terputus, jadi sambil pembicara di-connect, tenang tenang tenang. Tenang teman-teman, sebentar. Tadi pembicara bertelepon aku dan ngabarin juga kalau misalkan dia ke disconnect. Jadi mau ditunggu teman-teman, tenang tenang tenang. Jadi mungkin sambil kita nunggu pembicaranya, aku mau remind sekali lagi nih, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom Q&A. Dan kalau misalkan pertanyaan kalian bagus atau mungkin dipilih oleh pembicara, nanti kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan e-voucher untuk kalian bisa beli produknya All Day Bakes, teman-teman. Jadi nanti akan dipilih langsung oleh Angelnya langsung. Dan aku juga remind sekali lagi, kalau misalkan dari Deweb juga ngadain giveaway, yaitu berhadiahkan GoPay, jadi tinggal follow aja Instagram kita, Deweb, Dewa Talks Official, sama Dewa Cloud Official. Nanti kita akan pilih tiga pemenang yang beruntung untuk mendapatkan GoPay dari Dewa Web. Oke, jadi teman-teman gimana nih so far materi yang dibawakan oleh Angel, apakah kalian mengerti atau mungkin terlalu cepat? Kalau misalnya terlalu cepat, nanti aku bisa sampaikan ke Angelnya juga. Mungkin ya. Dari Angel sendiri lagi coba relock, jadi mau ditunggu ya. Bagus karena langsung dikasih contoh, Kak. Ada yang bilang kecepatan, ada yang bilang udah cukup. Oke, ini Angel lagi coba masuk lagi. Oke. Oke, ini sudah tersambung kembali dengan Angel. Angel masih... Oke, aku share screen dulu ya, aku lanjutin ya. Maaf nih Oke. teman-teman. Katanya tadi minum dulu gitu kan. Oh, udah Oke, ya, silakan Angel. lagi ya. Oke. Jadi kita lanjut ya. Udah kedengeran belum? Aku chat kan. Oke, udah ya. Oke, guys. Jadi aku lanjutin ya. Jadi gini, kita bakalan Reels kan ya. Jadi ada Reels. Jadi untuk Reels sendiri ini pasti ada pertanyaan kan biasanya. Oh, gimana sih cara kita bisa masuk ekspor? Ada nggak sih kalian yang Kak bisa diekspor di tengah-tengah itu kan? Lihat kan Reelsnya, loh aku nggak mau follow orang ini nih. Kok muncul ya? Orang ini kok muncul ya? Itu karena kalau di Instagram sendiri mereka sekarang lebih menampilkan Reels untuk meskipun kita nggak follow tapi video kita mempunyai engaging gitu bakalan bisa masuk ke profilnya orang lain gitu. Tapi mungkin tipsnya nih kalau kalian nggak tahu, pilih lagunya nggak apa ya harus benar-benar oh ya aku suka nih bukan gitu. Tapi kalau di Instagram itu tipsnya adalah kita ambil nih yang lagunya ada tanda panahnya gitu. Ini kayak contohnya ya VG Blue It Takes Two itu ada tanda panah kan. Tanda panah berarti itu lagi apa ya benar-benar lagi booming banget gitu. Jadi kita
Nah, kita ada namanya content idea campaign gitu. Content idea ini kita lewat di suara hilang-hilang lagi. Udah jelas belum ya? Halo? Tadi sempat hilang sih jauh suaranya. Kayaknya karena koneksi kali. Hujan soalnya di tempat aku. Oh, Udah. oke. Udah ya, udah oke. Jadi next adalah content idea campaign gitu. Content idea campaign ini yang lalu ini aku buat sebelum ada Reels, jadi aku pakai IGTV. Tapi sekarang mungkin kita bisa manfaatin lewat Reels juga sih, kayak gitu. Jadi content idea campaign mungkin ada banyak, cuma mungkin aku bagi jadi 3 aja ya, yang besar ya. Jadi pertama adalah aku bikin konten namanya All Day Jalan-Jalan. Oh ya, sebelumnya dulu ya, campaign ini adalah campaign yang kita pakai teknis adalah soft selling. Kita nggak hard selling. Kalau kalian nggak familiar dengan kata-kata soft selling dan hard selling, jadi berarti gini, kalau hard selling berarti kita bener-bener kayak produk banget gitu. Fitnya kita produk terus gitu. Tapi kita main ada namanya soft selling. Kalau di marketing sendiri, mungkin kalau aku boleh sharing kayak jadi bukan aku kerjanya nggak ada all day back sama ada agency juga di sosial media. Jadi aku selalu kayak minta untuk klien kita bikin konten yang soft selling gitu. Jadi soft selling adalah kita menjual pasti produk kita, tapi dengan cara soft gitu, dengan cara halus, tanda kutip halus. Kalau di marketingnya sendiri ini artinya lebih ke arah kita itu mengarahkan untuk membeli produk kita, tetapi dengan cara yang enggak, ini loh produkku, kayak gitu. Jadi kita lebih ke arah kita bikin soft gitu. Jadi mungkin lebih ke arah ini, ada 3 campaign yang aku buat soft selling ini, yaitu adalah All Day Jalan-Jalan, All Day Cafe, sama All Day Kitchen. Ini mungkin video ini adalah konten ada campaign yang soft selling gitu, yang aku buat, yaitu adalah pertama adalah All Day Jalan-Jalan. All Day Jalan-Jalan ini adalah bukan tiba-tiba aku buat kue lalu aku jalan-jalan aku jual di kota, enggak. Tapi di All Day Jalan-Jalan ini adalah aku buat kapan hari aku pergi ke Solo, Semarang, Jogja gitu. Jadi aku benar-benar kayak bikin vlog gitu. Kalau kalian sering nggak lihat vlog di YouTube gitu ya, vlog di YouTube kayak pergi-perginya kemana gitu. Oh, freeze lagi. Udah ya. Oke, aku coba aja ya. Soalnya lagi hujan. Jadi kayak jadi All Day Jalan-Jalan ini sih, kita bener-bener kayak aku kapan hari pergi gitu ya ke Solo, Semarang, Jogja gitu. Aku bener-bener kayak bikin footage. Kalau kalian lihat di YouTube itu kan sering kan ya lihat misalnya kayak pergi ke mana, ke Korea atau ke Jepang atau kemana aja lah, atau ke Malang gitu kan, mereka kita suka ya lihat video-video sendiri kan. Nah di All Day Jalan-Jalan ini aku bikin video Solo, Semarang, Jogja kayak yang bener-bener aku beritahu nih aku ke sini sehingga orang lain juga bisa save gitu, bisa save kita punya list makanan gitu. Tetapi aku selipkan nih soft sellingnya gitu di depan. Kalau kalian lihat nanti mungkin kalau setelah aku sharing ini mungkin kalian bisa lihat ya IGTV yang ini All Day Jalan-Jalan yang November 2020 ini aku buat holiday trip compilation tapi with soft selling product gitu. Karena di depannya aku kasih product placement gitu. Kalau mungkin kalian ini familiar dengan product placement. Biasanya kalau di film Korea ada nggak lihat Kopiko atau enggak di movie apa gitu di bioskop gitu kadang-kadang ada kayak mungkin lagi makan sesuatu tapi mereknya kelihatan ya itu namanya product placement gitu. Jadi sama seperti ini aku di All Day Jalan-Jalan ini sendiri aku kasih nih product placement produknya All Day gitu. Jadi road trip snacks namanya. Jadi kan aku naik mobil terus kayak kan pasti kan kita semua kan kalau mau pergi jalan-jalan jauh pasti kita siapin sesuatu kan. Sama aku kayak bikin nih suatu video aku mau pergi ke Solo, Semarang, Jogja dengan mobil kan ya, tetapi aku membawa roti gitu karena kalian pasti kelaparan kan kalau lagi berjalan jauh gitu kan ya. Sama jadi kayak aku kasih ini product placement, yaitu kalau kalian lihat nanti aku bakalan buka boxnya kayak aku makan juga gitu di mobil gitu. Jadi kita bikin suatu cerita gitu dengan holiday trip compilation ini. Nanti kalian juga bisa buat kalian punya brand juga seperti itu. Lalu juga All Day Cafe, yaitu konsepnya adalah virtual cafe dan aesthetic gitu. Kalau mungkin kalau kalian sekarang ya nggak tahu ya, kalau kalian sih, kalau aku lagi suka lihat aesthetic video gitu yang bener-bener putih-putih kayak gitu-gitu ya. Nah aku buat nih All Day Cafe with my own product gitu. Jadi aku bener-bener aku beli piring, beli meja, beli kayak atau enggak kalian bisa pakai meja kalian di rumah. Jadi bener-bener kalian bikin tata yang
menarik ya, itu kita buat estetik kayak gitu. Jadi bener-bener, dan aku bikinnya episode gitu, ada 1, 2, 3 gitu. Jadi episode 1 ada roti jenis apa, episode 2 roti jenis apa, kayak gitu sih. Jadi mungkin menu-menu kalian nanti bisa kalian tampilin di video seperti itu. Jadi yang lihat pun kayak melihat kayak oh bagus ya penataannya gitu, karena apa ya, kayak benar-benar kita main kayak aesthetic with soft selling kayak gitu. Lalu ketiga adalah All Day Kitchen. Di All Day Kitchen ini, di campaign ini aku sharing tentang BTS. Ini bukan BTS boyband ya, tapi behind the scene. Jadi juga sharing juga tips-tips juga di sini. Jadi lebih ke arah di All Day Kitchen ini aku bakalan sharing kayak lebih ke arah informasi-informasi gitu. Jadi lebih ke arah misalnya kalau aku foto gitu ya, gimana sih aku cara fotonya? Aku bener-bener kayak ini aku tunjukin nih, aku fotonya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Aku editnya bahkan kalau kalian lihat videonya nanti bakalan kalian lihat nih saturationnya berapa dan semua aplikasinya. Aku pakai aplikasi dari HP. Jadi bener-bener kita nggak perlu juga invest, kalau aku boleh sharing nih. Kalau aku nggak perlu invest kayak bener-bener kayak kita bisa nih dari HP sendiri juga bisa kayak gitu. Jadi dari foto gitu kita bisa edit. Jadi ini juga soft selling. Jadi kalian bisa berbagi ilmu juga. Kita berbagi suatu hal yang informasi juga informatif enough for our followers untuk bisa lihat kayak gitu. Tapi dengan ya ini kita soft sellingnya adalah fotonya produknya pakai roti aku sendiri. Jadi kan sekarang promosi kayak gitu. Terus next adalah marketing channel infrastructure kayak gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa ada namanya marketing channel, lalu ada sales channel, lalu di tengah adalah loyal customer. Jadi loyal customer ini lebih ke arah kita dapat loyal customer gitu. Di marketing channel, yaitu adalah apa sih arti marketing channel? Ada banyak sih, cuma kita spesifik aja ya, karena kita basis online. Ada marketing channel di sini yang dimaksud adalah IG profile, yaitu IG profile itu apa sih? Kalau kalian lihat nih, kalian sekarang lagi buka Instagram aja ya, IG profile itu apa aja sih? Gitu. IG profile itu adalah dari bio itu adalah bio kita itu adalah prospect first impression gitu. Apa arti prospect first impression? Oh bionya ini apa gitu? Karena kita harus tahu bio itu adalah kita jualan apa gitu. Jadi kita benar-benar harus bikin bionya kita benar-benar lengkap banget sih. Lihat nggak sih? Halo. Udah ke freeze belum ya? Udah. Udah ya. Oke. Jadi gini, marketing channel ada IG profile, ada bio. Kita harus punya bio yang benar-benar menarik sehingga orang-orang lihat nih kita punya apa sih produk, akan kepo, oh ini ya produknya kayak gitu sih. Jadi kita juga harus punya highlight dan need fits gitu. Kita punya highlight, kita benar-benar lengkap nih, menu atau enggak location kalau kita punya offline store ya. Lalu mungkin how to order kayak gitu, atau benar-benar atau review gitu di highlight. Lalu kita juga punya fit yang benar-benar neat gitu, benar-benar rapi gitu sehingga tertata. Oh gini, produk. Lalu juga jangan monoton, jangan biasanya sih kita kasih selipan ada review atau enggak ada pokoknya beda, ada suatu hal yang benar-benar nggak sama terus seperti itu. Lalu produknya mungkin menunya banyak, jadi kita bisa share juga gitu. Lalu next adalah sales channel. Apa itu sales channel? Yaitu adalah channel di mana customer bisa untuk membeli produk kita atau take action yang tadi CTA itu, call out to action itu. Yaitu kita mungkin punya website, yaitu ada Dewa Web promosi ya. Lalu ada Shopee, lalu juga ada WhatsApp gitu mungkin ya. Jadi benar-benar Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya lah. Kita harus mempunyai itu semua sih untuk kita mengarahkan kan kalau customer mau membeli kalau emang susah gitu. Mereka akhirnya nggak jadi untuk take action gitu loh. Jadi kita harus mempunyai ada namanya sales channel gitu. Nah setelah kita menggabungkan dua hal ini, kita akan bertemu di tengah-tengah, yaitu adalah loyal customer gitu. Adalah customer yang benar-benar loyal. Jadi bukan berarti satu sekali beli lalu nggak beli, tapi kita punya loyal customer, adalah repeat customer gitu. Karena dari marketing channel kita dan sales channel kita balance gitu. Jadi kita bertemu di tengah seperti itu. Ini mungkin summary-nya dari yang tadi mungkin aku sharingkan. Kita adalah bisnis model adalah 5A gitu. Ada 5A for online business. Mungkin kalian bisa catat gitu ya. Artinya aware, appeal, ask, action, sama affiliate gitu. Buat
semua supaya gampang ya kita ingat ya bareng-bareng gitu ya. Aware itu apa sih? Aware itu kan arti bahasa Indonesia adalah sadar gitu ya. Berarti adalah di tahap di mana customer itu sadar bahwa kita tuh eksis gitu. Karena kita kan menjual produk ya, apalagi mungkin kita ada di red ocean maupun di blue ocean ya. Kita harus membuat customer tahu gitu. Kita ada gitu. Kita berjualan online. Kita ada loh di Instagram ketika kita lagi search, mungkin lagi jual apa atau lagi apa gitu ya. Oh, kita tuh ada gitu. Jadi kita ada di dalam tahapan aware gitu. Kita harus bikin mereka lewat apa? Lewat konten lagi mungkin konten, campaign seperti itu. Jadi aware ini adalah fase yang ya cukup krusial ya karena pertama kali gitu. Mungkin juga lebih mempermudah ya. Kita sekarang lagi anggap kita sebagai customer ya. Jadi kita lebih ke arah kita ini panah ini ya 1 sampai 5 kita tuh kayak berjalan di atas ya. Oh, aware dulu kan. Kita sebagai customer aware dulu. Lalu kedua adalah fase adalah appeal. Appeal tuh apa sih? Appeal adalah titik di mana orang itu kepo atau enggak ingin tahu nih produk kita ini apa sih gitu kan udah aware kan biasanya kan pasti pencet kan kita punya Instagram pencet atau nggak Facebook atau mungkin TikTok atau apalah kalian punya pencet kan pasti appeal karena oh ya aku penasaran nih orang ini jual apa gitu karena dari titik ini kita harus sangat benar-benar maksimalkan channelnya. Channel yang dimaksud apa sih yang tadi sebelumnya channelnya kita tuh lewat bio-nya kita, lalu lewat highlight, lewat mungkin kemudahan kita kasih link tree, kita kasih link tree atau kita kasih WhatsApp kita gitu. Kita benar-benar produknya kita karena udah kalau customer udah penasaran nih kita jualan apa kayak gitu. Lalu ketiga adalah ask. Kalau ask itu berarti adalah kita tahu ask itu bertanya. Jadi adalah customer sudah bertanya, udah tahu nih, jualan apa ini orang ini. Oh udah, aku bertanya. Lah, di tahap ask ini adalah titik yang benar-benar sangat krusial karena benar-benar kayak kalau kita nggak mempermudah customer dalam arti misalnya nih, kita nggak menyertakan WhatsApp kita nggak menyertakan website kita atau kita nggak menyertakan gimana cara belinya karena kita kan mau beli nih kalau kita nggak tahu cara belinya udah males kan ya pasti udah close kan ya gitu jadi benar-benar kita harus ini sih benar-benar provide kayak benar-benar details banget gitu. Lalu keempat adalah action. Action adalah di mana mereka membeli, di mana namanya kita berjualan ya, kita online bisnis, kita pasti tahapan yang kita pasti mau sales ya pasti ya. Jadi pasti kan sales ya. Dan di sales itu ada di dalam tahap action gitu. Ketika customer melakukan aksi yaitu membeli produk kita gitu. Jadi ketika kita udah aware appeal ask kita baru action, mereka baru banyak membeli produk kita. Lalu kelima adalah affiliate. Affiliate adalah tahap juga yang benar-benar krusial karena di affiliate ini kita customer sudah mempunyai produk kita, sudah mungkin mencoba servis kita atau sudah mencoba ya mungkin jualan roti atau jualan makanan, sudah mencoba makanan kita, lalu mereka tuh mungkin benar-benar kita provide produk yang benar-benar ya benar-benar kayak kan sekali ketika kita sudah sampai tahap aware, appeal, ask sama action, tetapi produk kita mereka kurang suka gitu. Jadi kita juga harus benar-benar provide kualitas yang bagus gitu loh untuk mereka mencoba dan bahkan mereka upload nih di story atau enggak kita pakai mouth to mouth marketing yaitu mereka ngomong ke temannya atau enggak ke family-nya gitu. Jadi kita pakai namanya micro influencer. Itu adalah orang-orang micro influencer itu adalah ini ya terms untuk di Instagram followers yang mungkin nggak banyak tapi micro influencer karena mereka mungkin dari teman ke teman family kayak gitu di micro seperti itu. Nanti tahapannya akan balik lagi ke nomor 1 berdasarkan apa? Ini berdasarkan dengan menu biasanya menu atau nggak produk kita atau nggak campaign yang kita mau untuk sampaikan ke customer seperti itu. Jadi akan kembali lagi. Jadi ini nggak berhenti di affiliate tapi kita juga mau mereka repeat lagi kan seperti itu. Udah sih dari aku, tapi mungkin terakhir nih aku kasih ini ya quote aja nih dari Claire. Jadi lebih ke arah kita mungkin di Instagram kita jangan mudah menyerah. Mungkin kalau kita bikin konten atau enggak basis online kita aduh kok sepi ya atau apa gitu ya. Tapi kita mempunyai plan-plan lagi gitu. Kita punya plan atau campaign lagi karena itu kalau plan A enggak bekerja masih ada 25 sampai Z. Jadi kita lebih ke arah kita ini sih tetap harus ini semangat gitu. Sudah sih dari aku. Kembali ke Lintang. Oke, halo. Mungkin terakhir sih kayak teman-teman terima kasih dulu. Terima kasih ya. Belajar banyak juga dari
sharing aku. Jadi mungkin kalimat terakhirnya mungkin kayak tadi ya, yang tadi aku kasih di slide aku. Jadi kalau plan A nggak, aku juga selalu sih untuk mikirin kalau plan A nggak bekerja baik, ya berarti ada plan-plan lain. Gitu. Sehingga kita juga jangan patah semangat gitu. Kalau lihat kayak, oh kalau nggak bisa nih. Tapi benar-benar kalau online benar-benar kita harus coba. Kita coba terus supaya kita bisa tahu kira-kira mana yang benar-benar pas buat kita punya bisnis. Jadi jangan cepat menyerah dan coba aja. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.